Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan online. Nah, sekarang kita akan belajar melanjutkan materi untuk Android ya, untuk pengembangan aplikasi mobile. Kali ini belajarnya adalah tentang layout. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi tentang layout. Kemarin kita sudah tahu kalau buat layout itu menggunakan XML ya kemarin, tapi sebenarnya nanti tidak hanya melalui XML saja, sebenarnya juga bisa dimodifikasi melalui runtime. Jadi ketika aplikasi berjalan, layoutnya ini kita rubah. Nah, nanti akan dipraktekkan juga bagaimana kita membuat layoutnya ini. Jadi kalau kalian misalkan belum menonton video yang sebelumnya, silahkan nonton dulu videonya supaya nanti bisa langsung ngikutin ke materi yang ini. Jadi kalau yang kemarin saja belum nonton atau belum dilihat, nanti agak kebingungan kalau langsung masuk ke materi yang layout ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang layout. Ya, jadi untuk layout ini ada dua cara bagaimana dibuat. Jadi di dalam semua aplikasi Android itu ada dua cara bagaimana kita bisa mengatur layout dari activity yang kita punya. Jadi kemarin kan sudah kita belajar ada yang namanya activity. Activity itu adalah satu buah form yang akan muncul dalam layar aplikasinya. Nah, untuk mengatur tampilannya itu kan kita akan menggunakan yang namanya layout ini. Ya, kemarin kita sudah belajar pakai yang pertama ini. Jadi untuk membuat layout, yang pertama itu kita bisa mendeklarasikannya di dalam file XML. Ya, kemarin kita juga sudah sempat lihat sedikit, ya walaupun masih bawaan, tapi ya itu memang seperti itu ya template-nya. Nanti kita akan coba buat dari scratch ya, jadi benar-benar dari kosong gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu nanti bisa dirubah di dalam runtime atau dari file Java. Jadi di XML-nya misalkan kosong, nanti dalam Java ditambah-tambahin, itu juga sebenarnya bisa. Ya, mau pakai yang mana terserah, nggak ada masalah. Tapi biasanya orang-orang tuh atau developer Android itu lebih suka pakai yang XML-nya ini, karena kalau pakai XML ini bisa diatur langsung untuk bermacam-macam device. Jadi nggak hanya device satu aja, misalkan di Pixel 2 saja bisa bagus, tapi kalau pakai di XML ini biasanya bisa diatur lebih dinamis lagi ya. Kalau dalam website itu namanya responsive web design, itu biasanya diatur dari XML-nya, tapi ya tidak menutup kemungkinan dimasukkan ke dalam runtime, jadi melalui Java. Ini nanti akan kita coba pada saat kita belajar fragment. Nah, itu ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita akan coba yang bawah ini menggunakan fragment saja, nggak pakai yang layout biasa. Oke, ini adalah dua cara bagaimana kita bisa mengatur tampilan dari sebuah activity. Oke, kemudian untuk membuat layout itu sebenarnya ada yang namanya common layout. Common ini yang biasa ya, yang sering dipakai, yang sederhana lah, yang sederhana. Ini nanti ada 3, tapi sebenarnya ada lebih dari ini sih ya. Tapi ini yang paling sering digunakan. Yang pertama itu adalah linear layout. Nanti linear layout itu seperti apa nanti kita akan lihat. Kemudian ada yang namanya relative layout. Kemudian ada yang namanya web view. Ya, web view ini nggak perlu dibahas secara detail, yang jelas dia itu berguna untuk menampilkan web gitulah. Ya, namanya aja web view, berarti nanti di dalamnya itu dia hanya menampilkan sebuah web. Oke, ini yang common layout, jadi ya layout biasa aja, tidak ada tambahan apa-apa. Nah, berikutnya ada yang namanya layout with adapter. Jadi layoutnya ini bergantung nanti yang namanya adapter. Ya, ada yang namanya adapternya. Jadi adapter ini berguna untuk mengatur isi dari layoutnya. Nanti kita akan lihat dari contohnya ya.
Jadi layoutnya ini bergantung dari adapter. Jadi adapter ini fungsinya penting banget ya. Kalau dibandingkan dengan common layout ini tidak punya adapter. Jadi kita bisa langsung pakai begitu saja. Berbeda dengan yang menggunakan adapter ini. Nah, ini yang paling sering digunakan itu ada dua. Ya, ini yang namanya list view dan ada yang namanya grid view. Nanti kita juga akan lihat bentuk detailnya seperti apa. Ini adalah hierarki yang ada di dalam sebuah layout atau file XML ataupun tampilan dalam activity-nya ya. Layout itu biasanya diawali dengan yang common. Biasanya ini ya, kebanyakan seperti itu. Jadi dia bisa juga disebut dengan view group ya. Ada layout ini yang paling atas biasanya layout. Nah, nanti di dalam layout ini bisa ada yang namanya view ya, lebih dari satu view. View itu seperti ini. Jadi kalau misalkan button, kemudian edit text, kemudian text view dan sebagainya, itu disebut dengan view. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam layout itu disebut dengan view ya. View ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi dia harus berada di dalam yang namanya layout. Nah, layout yang paling atas ini kebetulan di sini namanya linear layout. Bisa aja paling atas ini relative layout ya, bisa relatif, bisa macam-macam. Jadi nggak selalu linear layout, bisa aja yang lainnya. Cuman view ini tidak bisa berdiri sendiri ya, dia harus berada di dalam layout. Nah, layout itu sendiri bisa berisi layout lainnya ya, seperti contohnya ini. Di dalam linear layout ada yang namanya relative layout. Nanti di dalam relative layout ada view lagi ya, ini juga bisa dimungkinkan seperti ini. Kemudian nanti misalkan di bawah sini ada layout lagi, bisa aja ya, terus sampai paling akhir, nggak ada masalah. Jadi hierarkinya harus selalu seperti ini. Jadi yang paling pertama itu harus ada yang namanya layout, bisa linear, bisa relatif, bisa ada constraint layout kalau nggak salah namanya. Jadi bisa macam-macam. Yang jelas harus layout paling atas. Nah, baru di dalamnya ini kita isi view ataupun layout lagi ya. Jadi kayak gitu. Ingat-ingat aja. Jadi view tadi aku sudah bilang isinya misalkan button, radio button, terus edit text dan sebagainya, itu diambil dari view ini. Nah, view ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada di dalam layout. Oke, jadi ini adalah linear layout ya. Tadi masuk ke bagian yang common layout. Yang pertama itu adalah linear layout. Linear layout ini adalah yang paling simple dan paling sederhana ya. Jadi linear layout ini akan menempatkan view-nya, anggota-anggotanya itu ke dalam posisi bisa vertikal, bisa horizontal ya. Jadi satu kotak ini dianggap aja misalkan ini view 1, ini view 2, ini view 3, misalkan seperti itu ya. Jadi dia selalu meletakkan view berikutnya itu urutnya. Jadi ini diletakkan secara horizontal ya, 1 sampingnya lagi 2, sampingnya lagi 3, kalau ada yang keempat mungkin sampingnya lagi dan seterusnya. Ini yang linear layout, jadi dia selalu berurutan. Jadi bisa aja 1 di sini, kemudian 2 di bawahnya, 3 di bawahnya, itu juga bisa. Tergantung kita mau assign layoutnya itu mau secara vertikal atau secara horizontal ya. Jadi ini yang paling sederhana. Nanti kemungkinan kita juga akan pakai yang linear layout ini ya, paling gampang dipahami. Jadi dia pasti akan meletakkan view-nya itu berurutan, entah vertikal atau horizontal, tergantung kita maunya seperti apa. Itu adalah linear layout. Oke, yang berikutnya adalah relative layout. Nah, ini berbeda dengan linear layout karena posisinya ini agak bebas ya. Intinya seperti ini. Jadi kita akan membuat layout, view-nya ini posisinya itu bergantung dari view lainnya. Jadi contohnya misalkan ini view 1, ini view 2, ini view 3. Kita bisa memberikan
aturan atau panduannya, misalkan view 1 ini selalu yang paling atas. Ya, misalkan kita buat di dalam code-nya itu seperti itu. Kemudian view 2 dan view 3 ini selalu berada di bawah dari view 1. Oke, kemudian misalkan view 3 ini harus berada di sebelah kanan view 2. Ya, jadi nanti kemanapun posisinya, ya ini seperti kayak ada rantainya gitu ya, jadi mengikuti. Jadi nanti 3 ini selalu di bawah 1 di samping kanan nomor 2. Ya, kemudian misalkan nomor 2 ini selalu berada di bawah nomor 1. Kemudian nomor 1 ini selalu paling atas ya. Jadi posisinya ini relatif terhadap view lainnya. Atau bisa juga relatif terhadap layoutnya ini. Ya, layoutnya yang paling besar ini. Kayak nomor 1 ini kan layoutnya dia harus nempel ke bagian atas dari layoutnya gitu. Ya, itu bedanya antara relatif dengan linear. Kalau linear pokoknya ditaruh urut. Kalau relatif tuh kita harus atur ya posisinya mau seperti apa. Oke, itu relatif layout. Nah, itu tadi yang common layout ya. Ada 2, relatif dan linear. Jadi kedua view itu tidak butuh yang namanya adapter. Nah, sekarang ada juga layout yang membutuhkan adapter di dalamnya. Ya, kenapa membutuhkan adapter? Mari kita akan lihat di sini. Nah, yang pertama itu adalah list view. List view itu adalah layout seperti ini, ya, tampilan seperti ini yang bisa di scroll. Ya, kata kuncinya ada di sini scroll. Makanya gambarnya di sini ada sampai di atas ini. Jadi orang bisa scroll ke atas seperti ini. Kalau kalian mau lihat, mungkin lihat aplikasinya Twitter gitu ya. Nah, itu kan setiap tweet dalam home kalian itu ya, bisa disebut itu adalah list view karena kita bisa scroll di sana ya. Nah, kenapa butuh adapter? Jadi adapter itu yang akan mengatur setiap baris ini. Ya, adapter ini berguna untuk mengatur baris-barisnya ini. Ya, bagaimana isi di dalam list view-nya ini. Oke, jadi kalau tanpa adapter ya list view-nya ini kosong, nggak ada apa-apa. Percuma ya, percuma dibuat gitu. Jadi harus ada adapternya. Nah, ini adapternya ini biasanya ngaturnya itu dari file Java atau dari proses ketika runtime gitu. Nanti kita akan belajar di materi-materi selanjutnya. Oke, jadi list view itu ya seperti ini ya. Intinya dia akan meletakkan setiap anggota atau posisinya itu biasanya ke bawah seperti ini dan secara otomatis kalau bisa dia melebihi tempat view-nya ini atau layout-nya yang ini, itu nanti kita bisa scroll naik ataupun scroll turun. Nah, itu adalah list view. Kemudian yang terakhir adalah grid view ya. Jadi mirip dengan list view. Kalau list view kan tadi bentuknya seperti list ya. Tentu saja dengan seperti list karena kan namanya list view. Nah, kalau grid view ini seperti tabel. Jadi ada kolom dan ada baris ya. Kalau kalian mau lihat bentuk grid view itu ya bentuknya Instagram. Kalau kalian lihat Instagram, nah itu kalau kalian lihat di bagian apa ya profil kalian itu foto-fotonya kan disusun 3 kotak ya, 3 kolom. Kemudian jumlah barisnya ini tidak terbatas. Jadi kita bisa scroll ke atas ke bawah gitu. Ya. Nah, ini kebetulan contoh di grid view yang aku tampilkan di sini itu hanya 4 kolom aja dan barisnya di sini kelihatannya cuma 4 padahal sebenarnya bisa tidak terbatas ya. Oke, jadi sama adapternya di sini berguna untuk mengatur semua tampilan yang ada di setiap kotak ini. Ya, nanti melalui grid view-nya ini kita bisa atur jumlah kolomnya ini berapa. Kemudian jumlah barisnya ini juga kita bisa atur mau maksimal berapa munculnya gitu. Ya. Ini adalah 2 layout yang membutuhkan adapter untuk
menampilkan datanya ya. Jadi semoga kalian bisa bayangkan dulu perbedaan antara yang common layout dengan yang membutuhkan adapter. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian Android Studio-nya. Kita akan coba membuat layout sederhana aja ya untuk belajar. Jadi kita belum pakai yang adapter ini. Kita akan coba buat layout yang common, yang biasa. Kemudian nanti kita isi dengan beberapa view. Kemudian kita akan coba ambil ya bagaimana kita berinteraksi dengan view-view di dalam layout yang sudah kita siapkan. Oke, langsung saja kita masuk ke Android Studio-nya. Oke, jadi ini kita sudah kembali ke Android Studio. Jadi tadi kita sudah bahas teori tentang layout. Sekarang kita masuk atau kita coba implementasikan ke dalam Android Studio. Jadi ini adalah project yang di video sebelumnya, jadi aku lanjutin lagi ya. Untuk layout, jadi nanti kita akan coba buat layoutnya itu apa ya, yang paling simple lah. Jadi ada edit text ya, dan ada button gitu. Jadi kita mau ambil edit text dan ambil mungkin ada text view sama button gitu ya. Nah, di sini secara default itu kita sudah gunakan atau pakai constraint layout di sini ya. Nah, sekarang kita akan coba ganti ini menjadi yang biasa, yaitu linear layout. Jadi ini dihapus saja. Oke, jadi sekedar memberitahu aja, untuk XML itu selalu diawali seperti ini ya. XML version 1.0, kemudian encodingnya digunakan adalah UTF-8. Ini adalah standarnya aja ya. Jadi ya biarkan ini seperti ini, nggak usah kita rubah-rubah. Nah, sekarang kita akan coba gunakan yang namanya linear layout. Jadi tinggal tulis saja linear layout ya, biasanya sudah dikasih atau sudah diberi apa ini, suggestion ya, tinggal dipakai aja, enter. Ketika kita tulis kurung tutupnya, nanti secara otomatis dia akan memberikan tag penutupnya ya. Tag ini seperti dengan HTML, aku bilang lagi ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini untuk layout di dalam Android ini sebenarnya di sini sudah dikasih tahu ya. Jadi harus ada dua buah atribut wajib, yaitu layout height dan layout width ya, height dan width-nya, panjang dan lebarnya. Jadi kalau mau dikasih tinggal tulis saja Android layout ya. Di sini sudah ada dua yang required ya, width dan height. Width, oke. Kita pilih match parent. Jadi match parent itu adalah mengikuti ukuran layar ya. Jadi kalau kalian pilih match parent itu otomatis akan mengikuti layar. Begitu juga dengan height ya. Android layout height. Oke, ini juga match parent. Jadi nanti layout ini ya, aku akan lihat dari desainnya, dia akan mengikuti ukuran layarnya. Ini width, ini height-nya ya, karena kita buat aplikasinya itu portrait, jadi ini width dan height ini lebih besar height-nya ya, karena kita pilih portrait. Oke, nah kalau tadi kalian pilih Android layout width, kemudian kalian enter, terus sebenarnya ada tambahan ini ya, XMLNS Android, HTTP skema Android. Nah, ini juga adalah bawaannya, sehingga XML-nya ini tahu bahwa yang dimaksud atau linear layout, data linear layout ini yang dipakai itu adalah miliknya Android ini. Linknya ada di sini ya. Ya, ini memang sudah defaultnya bawaannya. Kalau ini dihapus akan jadi error gitu. Ya, jadi ini harus ditulis, ya sudah kita tulis saja. Ya, ini sebagai pemberitahuan kepada layoutnya ini bahwa ini punyanya Android gitu. Nah, tadi aku bilang linear layout itu bentuknya dia akan susun secara horizontal ataupun vertikal. Nah, sekarang kita misalkan ingin susun view-nya itu nanti secara Android
orientation ya. Nah ini kita bisa milih vertikal dan horizontal. Kalau mau ke bawah, jadi kita buat misalkan ke bawah ya, itu kita pilih yang vertikal ya. Jadi nanti view yang paling atas view yang paling atas akan ada di paling atas, kemudian dilanjutkan view bawahnya ada di bawahnya gitu. Oke, jadi ini adalah layout yang sudah kita buat ya. Ini kalau menurut hierarki ini sudah yang paling tinggi ya. Nah nanti semua view itu akan diletakkan di sini ya. Jadi view-nya nanti semua akan diletakkan di antara tag linear layout-nya ini, semua view-nya. Nah view-nya apa aja kita bisa lihat dari desain ini sebenarnya. Di sini ada banyak, ada text view, ada button, image view. Nah, macam-macam di sini ada semua ya, tinggal pilih. Di sini sudah ada paletnya, tinggal dipilih aja. Sebenarnya bisa sih kita tinggal drag and drop gini. Ya, kalau kita drag and drop gini misalkan, ya nanti secara otomatis akan muncul di sana ya. Misalkan apalagi, misalkan ya bisa akan muncul seperti ini. Tinggal drag and drop. Nah, ini cara yang pertama. Nanti secara otomatis kodenya ini akan muncul di sini ya, view. Nih. Ya, tadi aku drag text view dan edit text. Oke, atau bisa juga sih langsung kita ketik aja. Ya, ini aku akan coba ketik ya. Yang pertama adalah text view. Text view ini sama dengan label ya. Ya. Width-nya ini misalkan kita ingin full satu mengikuti parent, karena text view ini parentnya ada linear layout, dia akan mengikuti lebar dari parentnya ini. Ya kebetulan linear layout ini ukurannya selayar, jadi dia mengikuti itu. Ya, misalkan match parent, height-nya ini aku pilih wrap content. Wrap content itu berarti dia nanti akan mengikuti besar dari isinya ya. Ini aku harus tutup dulu. Jadi nanti ada sebuah text view ya, bentar, yang nanti panjangnya itu mengikuti parentnya, yang tentu saja sampai full ya, ini lebarnya diambil semua. Kemudian height-nya ini mengikuti isinya yang di dalam sini. Nah, isi dari text view ini adalah teks ya, berarti nanti tergantung ukuran teksnya. Semakin besar teksnya, nanti juga ukuran text view-nya mengikuti besar teksnya itu tadi ya. Kemudian misalkan kita mau isi teks, misalkan Android teks, misalkan kita isi tulisannya itu misalkan apa ya, nama gitu aja lah ya. Berarti nanti di dalam ini aku perbesar dulu. Ya, di sini sudah ada sebuah text view yang teksnya tulisannya nama. Ya, kalau kita mau ganti lagi, misalkan name gitu atau email gitu ya, nanti secara otomatis akan berubah menjadi email. Ya, ini label, jadi teksnya itu tidak bisa diganti oleh usernya. Oke, sekarang aku buat nama aja dulu aja, name. Nama ding. Ya. Oke, ini label sudah. Kalau kita mau rubah ukurannya, Android text size. Ya, text size. Ukurannya mau berapa? Misalkan 24. Ya, nanti ya ukuran teksnya akan menjadi besar. Defaultnya itu ukurannya berapa ya? Ya pokoknya ada defaultnya, kalau nggak salah 10 atau 11 gitu. Nah sekarang ini kita mau misalkan pakai 24. Oke, jadi kalian perhatikan di sini itu adalah bagaimana memberikan ini atribut-atributnya ya. Biasanya yang wajib itu selalu width dan height-nya ini.
Ya, yang ini biasanya tambahan-tambahan saja. Oke, ini ada text dan text size gitu. Di sini yang wajib biasanya width dan height. Oke, ini anggap aja sudah ya. Kemudian nanti di bawahnya ini misalkan kita mau kasih edit text. Nah, edit text ini adalah inputan yang bisa diisi oleh usernya. Oke, jadi misalkan aku kasih edit text. Ya, kalau aku tulis edit text kemudian aku enter, secara otomatis dia akan menyarankan untuk mengisi dua hal yang wajib diisi ini ya. Ya misalkan width-nya aku juga buat transparent, kemudian height-nya aku buat wrap content ya sama. Oke, kemudian Android text-nya aku nggak usah aku tuliskan seperti di text view-nya ini. Nanti otomatis edit text-nya ini berisi atau kosong ya, karena nanti kan mau diisi oleh usernya. Nah, supaya sama ukurannya aku buat juga text size-nya itu 24 poin juga. Oke. Ya kira-kira seperti inilah nanti hasilnya ya. Tuh. Nama, kemudian nanti kita ketikkan namanya di sini siapa. Kemudian, nah terakhir misalkan kita mau kasih button ya. Ya kita masukkan aja button. Biasanya button itu wrap content semua. Kenapa? Karena ya biar buttonnya sesuai ukurannya dengan teks yang ada di dalamnya ini. Tapi kalau ini mau dibuat full juga bisa aja sih. Ya misalkan ini mau dibuat oke, kemudian misalkan kasih teksnya misalkan save atau simpan, kemudian text size Android text size-nya misalkan 24 poin juga sama. Oke, nanti hasilnya ya kira-kira seperti ini. Ya baikkan tampilannya ya, tampilannya mungkin agak kurang bagus cuman ya sudahlah. Oke, nah ini aplikasinya kira-kira kita sudah atur layoutnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini kita mau run, kita coba aja, nanti dia akan melakukan running ya, Gradle build running. Jadi Gradle-nya akan build, kemudian nanti hasilnya akan muncul di Android. Ya sebenarnya mirip-mirip aja sih. Jadi ini kalau text view itu tidak bisa diklik ya, sama aja nggak bisa diklik. Tetapi kalau misalkan yang edit text kita klik, otomatis keyboardnya muncul dan kita bisa memasukkan teks di dalam. Ya. Kemudian ini buttonnya juga masih belum bisa diklik karena kita memang belum kasih fungsi. Oke, ini untuk mengatur layoutnya. Ya sudah bisa. Nah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita ingin mengkoneksikan ya semua komponen di dalam view ini yang dibutuhkan ini ke dalam Java. Dalam Java di sini ya. Jadi supaya nanti buttonnya ketika diklik ya, buttonnya ini tadi diklik, misalkan kita mau ketikkan nama di sini ya, ketikkan namanya kita di sini, ketika kita melakukan simpan, teks yang ada di dalam sini ikut berubah. Katakanlah kita membuat aplikasinya seperti itu. Jadi nama yang ada di sini itu tergantung dari teks yang kita input di bagian edit teksnya ini. Ya, jadi ketika klik simpan, nama yang ada di atas ini akan berubah sesuai dengan yang dalam edit teks ini. Oke, nah untuk bisa melakukan itu kita harus memberikan ID untuk setiap view-nya di sini. Oke, nah caranya adalah Android ID. Ya, pilih aja ID. Kemudian pilih yang plus ID ini karena kita akan memberikan ID baru ya, plus ID. Jadi pilih yang plus ID ini berarti kita akan memberikan ID baru. Misalkan ini aku kasih nama text view nama. Ya, ini bebas, kalian memberikan namanya bebas.
Ya, misalkan aku kasih nama di sini txt view aja. Misalkan txt view nama. Oke, jadi harus diberi ID seperti ini. Kemudian untuk edit text, ini juga aku akan beri nama atau aku berikan ID. Edit text nama. Oke, untuk text view ini namanya txt view nama. Kalau edit text ini namanya yang edit textnya aku kasih nama edit text nama. Kemudian buttonnya misalkan aku kasih nama atau aku kasih ID btn simpan ya. Anggap aja seperti itu. Jadi penamaan ini bebas, yang penting tidak boleh ada yang sama namanya ya. Antara view-view yang lainnya ini tidak boleh ada yang sama. Oke, jadi step pertama seperti itu ya. Android ID-nya ini setiap view harus diberikan ID ya yang mau kita akses. Ini text view sudah kita kasih nama ID, edit text juga sudah kita kasih ID, button juga sudah kita kasih ID. Oh ya, satu lagi. Jadi untuk atribut di sini tuh urutan itu tidak berlaku ya. Ini maksudnya ID nggak harus selalu di atas gini, nggak apa-apa. Android ID-nya ini bisa diletakkan di paling bawah atau mau di posisi yang mana terserah. Ya, nggak selalu harus ID paling atas, width paling atas, nomor 2 dan seterusnya, ini nggak perlu ya. Oke ya, sekedar intermezzo aja. Oke, jadi sekarang semua view yang kita punya itu sudah ada ID-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian Java. Jadi layoutnya kita anggap sudah selesai, mengatur layoutnya. Sekarang kita masuk ke bagian Java. Nah, untuk melakukan atau mengkonekkan atau menghubungkan ya layoutnya ini dengan Java ini ya, itu ada sebenarnya kelas yang namanya R ya. Kalau kita mau lihat di sini ada R. Nah, kelas R ini adalah hasil generatan dari entah Gradle, pokoknya dari Android-nya yang berguna untuk menghubungkan antara XML ini dengan Java. Oke, nanti kita akan lihat pemakaiannya seperti apa. Nah, sementara cara yang paling mudah itu kita misalkan buat sebuah variabel ya, beberapa variabel ya. Jadi kalau untuk text view ya, kita buat aja text view seperti ini. Katakanlah ini untuk text view nama tadi ya, txt view nama. Kemudian ada edit text nama. Kemudian ada private button btn simpan. Ya, harusnya diimport ya. Oke, jadi ini namanya diimport dari android.widget ya, button, edit text, dan text view ya, paling dasar kira-kira seperti itu. Oke, nah kemudian untuk dapatkan ini kan variabelnya kita sudah simpan ya, penamaannya ini juga ya kayak namain variabel lah. Nah, ini sementara aku buat private ya, supaya bisa diakses oleh kelas ini saja. Oke, nah sekarang kita harus isi kan ini variabelnya. Ini kan masih deklarasi aja, belum ada isinya. Nah, proses pengisian variabel yang ini ya, txt ini semua harus diletakkan setelah fungsi set content view. Set content view ini nanti aku akan bahas di video selanjutnya ya. Ini maksudnya apa gitu. Ya, intinya set content view ini adalah mengisi. Jadi activity ya, activity itu pada saat berjalan pertama kali dia belum punya layout. Nah, layoutnya diambil dari fungsi set content view ini. Nanti lebih jelasnya ada di video selanjutnya. Pokoknya ini diletakkan setelah proses set content view-nya ini selesai ya. Nah, ini set content view isinya adalah diambil dari r.layout ya, layout yang namanya activity main. Berarti dia akan mencari nanti
layout yang namanya activity main. Ya, berarti yang kita buat ini tadi gitu. Oke, sekarang kita akan isi text view-nya ya. Text view nama itu sama dengan, nah caranya kita panggil fungsi yang namanya find view by ID. Oke, ini fungsi sudah bawaan find view by ID, kemudian kita sebutkan ID-nya r.id. Kemudian kita lihat tadi, karena kita ingin mengisi text view di sini, nama ID text view-nya apa? Kan ini txt view nama. Kita tinggal panggil aja txt view nama. Ya, kalau proses pembuatan XML itu berjalan dengan baik, secara otomatis R-nya juga akan terbuat dengan benar, dengan baik, dan nanti proses mencari ID-nya ini juga tidak akan menemukan kesulitan harusnya. Ya, itu untuk text view-nya, kemudian edit text-nya juga sama. Tadi edit text-nya kalau nggak salah namanya edit text nama ya. Kemudian button simpan sama dengan find view by ID r.id.button simpan. Oke, jadi kita sudah assign variabel ya. Jadi ketiga variabel ini ya sekarang sudah diambil dan dihubungkan dengan layout yang ada di sini yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat tadi masalahnya adalah ketika kita klik tombol login, klik tombol simpan, kita akan mengambil teks yang ada di dalam edit text-nya ini dan dipindahkan ke bagian sini ya. Itu adalah problemnya. Jadi trigger utamanya itu adalah di tombol buttonnya berarti ya. Jadi kita akan button simpan ini dot set on click listener ini. Jadi ketika diklik apa yang akan dilakukan ya. New view.onClickListener ya. Oke, jadi ketika button simpan ini diklik ya, nanti fungsinya akan diletakkan di sini ya, di dalam metode onClick ini. Oke, jadi ketika tombol diklik ya, ketika tombol diklik berarti kita akan ngambil teks yang ada dalam edit text ini ya. Kita buat aja satu string nama orangnya tadi ya, diambil dari edit text. Ya, namanya itu diambil dari edit text, kemudian get text ya, teksnya diambil kemudian dirubah menjadi string, jadi toString. Kemudian kita simpan ke dalam variabel namanya nama. Kemudian kita akan set txt ini ya. Txt-nya ini kita mau set string. Set text string. Oke, menjadi nama. Oke, jadi setelah tombol button ini kita klik, dia nanti akan ngambil string dari edit text-nya itu ya, disimpan dalam variabel ini. Kemudian dari variabel ini akan dimasukkan ke dalam text view-nya. Oke. Nah, ini seharusnya sudah bisa ya. Coba kita akan run lagi. Oke, tidak ada error. Nah, misalkan aku tuliskan di sini, misalkan Oksa ya. Kemudian ketika klik simpan, nah teks yang ada di atas ini akan berubah juga teksnya. Ya, misalkan aku ganti lagi, akan menjadi ya. Jadi nggak mesti harus pakai keyboard touchscreen-nya ini ya. Kita bisa ketik aja pakai keyboard. Misalkan aku rubah menjadi Pratyaksa. Ketika aku klik simpan, otomatis di teks yang atas ini juga akan ikut berubah. Oke, nah kira-kira itu
program sederhana yang aku jelaskan untuk hari ini ya, kira-kira seperti itu. Sangat simple, sangat sederhana, karena kalian cukup membuat 3 buah view ya. Ini tadi sudah kita praktekkan. Ada text view, ada edit text, dan ada button gitu. Kemudian pada saat menghubungkan antara layout dengan program utamanya atau Java-nya ini juga caranya sudah aku jelaskan seperti ini ya. Oke, jadi itu materi untuk hari ini ya. Kemudian kemarin aku juga lupa memberitahu ada satu lagi yang perlu kalian ketahui, yaitu tentang logcat ini ya. Ini aku kemarin lupa beritahu di video sebelumnya harusnya ini ya. Jadi logcat ini adalah tools atau tempat untuk melihat ketika nanti program kalian itu terjadi error atau crash atau ada masalah tertentu atau exception, itu bisa dilihat melalui logcat ini ya. Kemana aku lupa beritahu. Jadi contoh kalau ada aplikasi yang kita buat itu crash, jadi misalkan aku buat satu buah perintah, misalkan ya, oke, aku punya variabel A, ini isinya adalah 5 dibagi 0. Nah, biasanya 5 dibagi 0 ini akan memunculkan exception ya, exception divide by 0 ya, biasanya akan muncul error. Nah, kalau ada exception itu biasanya tidak akan muncul di Android-nya ini ya, jadi dia akan ada tulisan force close gitu aja. Oke, kita coba lihat aja ya. Ini aku run dan aplikasinya ini akan pasti crash ya. Nah, kalau kalian tidak membuka logcat atau tidak tidak melihat dari logcat tadi itu, kalian nggak akan ngerti kenapa kok aplikasinya tiba-tiba menutup sendiri ya, atau kayak tadi crash itu. Oke, aku coba run lagi ya. Nanti lama-lama akan muncul peringatan seperti ini, hello world keep stopping ya, dan tidak ada informasi apapun kenapa aplikasinya crash dan sebagainya. Ini adalah masalah klasik dari dulu ketika aku ngajar tentang Android ini ya. Jadi orang-orang itu atau mahasiswa itu sering panik sendiri kalau lihat aplikasinya sampai muncul seperti ini. Padahal cara melihatnya itu gampang melalui logcat tadi itu. Jadi misalkan ini muncul sampai seperti ini atau aplikasi kalian crash, silakan ditulis close saja, kemudian kalian buka logcat di sini. Nah, biasanya nanti di dalam logcat ini akan muncul apa saja yang terjadi ketika aplikasi kalian berjalan. Nah, kalau misalkan ada yang bikin crash seperti itu, ya biasanya nanti akan muncul di sini. Ya, kalian bisa tinggal baca aja urutin di sini. Nah, kebetulan di sini sudah terlihat jelas masalahnya ada di sini ya. Caused by Java-lang arithmetic exception divide by 0 ya. Jadi ada pembagian dengan angka 0 yang memunculkan exception. Ini juga akan dijelaskan kira-kira di mana lokasinya. Ini kebetulan ada di main activity.java di baris 22. Kemudian kalau ini tinggal diklik, nanti langsung diarahkan ke sumber permasalahannya. Ya, oh berarti code ini yang bermasalah gitu. Ya, ini kayak stuck trace-nya di situ. Jadi nanti kalau kalian coding Android itu pasti kalian berteman dekat dengan logcat ini ya. Logcat ini berguna sekali untuk ngecek bagaimana aplikasi kalian itu berjalan, apakah sudah tepat atau belum gitu. Ya, oke, sementara itu dulu ya. Ini adalah aplikasi sederhana yang sudah kita buat tadi. Semoga kalian bisa ngerti lebih jauh lagi tentang Android ini. Nah, aku rasa cukup sampai di situ dulu materi untuk kali ini, yaitu tentang layout dan tadi aplikasi sederhana cara menghubungkan antara XML yang ada di dalam Android, di dalam layout itu dengan Java-nya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.